Akan datang suatu masa, ketika dunia dilanda kekacauan besar. Peperangan dahsyat terjadi. Fitnah menyebar ke seluruh penjuru bumi. Inilah kisah perang akhir zaman dalam pandangan Islam, Malhamah Kubra. Dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW, diceritakan bahwa sebelum kiamat terjadi, dunia akan dipenuhi dengan fitnah, kezaliman, dan kerusakan. Manusia hidup dalam ketidakadilan. Peperangan kecil-kecilan dan konflik terjadi di mana-mana. Krisis iman melanda umat manusia. Lalu, muncullah seorang pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad, yang disebut Al-Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan dibayat di dekat Ka'bah di Makkah. Ia memimpin kaum muslimin menuju keadilan. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Akan keluar Al-Mahdi dari keturunanku, namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman dan kesewenang-wenangan." Aliansi Muslim dan bangsa Romawi. Setelah Imam Mahdi memimpin, akan terjadi peristiwa mengejutkan. Kaum muslimin akan bersekutu dengan bangsa Romawi, istilah yang dalam sebagian tafsir ulama menunjuk pada bangsa Barat atau Kristen. Mereka bersekutu memerangi musuh bersama, sebuah kekuatan besar dari timur. Setelah kemenangan diraih, pecahlah pengkhianatan. Maka dimulailah perang besar, Malhamah Kubra. Malhamah Kubra, perang besar akhir zaman. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Kalian akan memerangi suatu kaum, dan Allah akan memberi kemenangan." Lalu akan terjadi Malhamah Kubra, sebuah peperangan besar. Dalam perang dahsyat ini, ratusan ribu pasukan akan bertempur. Darah mengalir deras, langit merah oleh nyala api peperangan. Inilah salah satu peperangan terbesar dalam sejarah manusia. Munculnya Dajjal. Setelah Malhamah Kubra usai, muncul fitnah terbesar dalam sejarah manusia, Dajjal. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, menunjukkan sihir dan tipu daya luar biasa, menyesatkan banyak manusia. Ia berkeliling bumi dengan kecepatan luar biasa, menyebar fitnahnya di setiap negeri. Kaum muslimin yang beriman akan berkumpul di Syam, Suriah, dipimpin oleh Imam Mahdi. Turunnya Nabi Isa AS. Dalam kondisi genting itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa AS turun dari langit di Menara Putih di Damaskus. Nabi Isa turun sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Ia bergabung dengan Imam Mahdi memimpin kaum muslimin. Akhirnya, Dajjal dikalahkan di gerbang Lut, Palestina. Rasulullah bersabda, Isa AS akan membunuh Dajjal di gerbang Lut. HR Muslim, masa damai setelah kemenangan. Setelah Dajjal dikalahkan, bumi memasuki masa kedamaian panjang. Keadilan ditegakkan. Tidak ada lagi kezaliman. Syariat Islam ditegakkan di seluruh penjuru bumi. Bahkan binatang buas pun hidup damai dengan manusia. Namun, masa ini hanya sementara. Beberapa tahun kemudian, tanda-tanda kiamat kubra akan muncul. Hingga akhirnya sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Pesan hikmah. Saudaraku, semua ini adalah takdir Allah yang pasti terjadi. Tugas kita bukan menebak kapan perang ini terjadi, tapi memperbaiki diri, memperbanyak amal, memperteguh iman di tengah fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin sesudahku. Gigitlah dengan gigi geraham kalian." HR Abu Dawud. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dari fitnah akhir zaman. Amin.